Shalom. Majelis Jemaat GKJW Banyuwangi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi warga jemaat dan juga semua warga simpatisan yang baru pertama kali beribadah bersama kami dari rumah masing-masing. Saya undang kita semua berdiri, mari bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Tuhan, Allah Bapa kita yang pengasih dan adil, Allah yang penyayang, yang memelihara orang-orang sederhana. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra, dan di dalam Roh Kudus, senantiasa beserta saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembuka ibadah hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 3, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan sebagai nats pembuka ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita menghayatinya dengan pujian Lihatlah Sekelilingmu, Kidung Jemaat 428, bait yang pertama. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyatakan panggilannya kepada kita semua, baik kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi pejabat-pejabat khusus gerejawi, maupun tugas panggilan kita di dalam kehidupan pekerjaan kita, atau sebagai warga jemaat,
kita pun juga memiliki panggilan yang sama untuk boleh menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kitalah yang kurang mampu memaknai panggilan Tuhan itu, sehingga kehidupan kita serahkan ke dalam berbagai macam kesia-siaan jauh daripada Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa memohon pengampunan Tuhan di dalam ibadah hari ini. Kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami imani dan kami amini sebagai Sang Kepala Gereja, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan gerejamu yang hidup, seluruh umat milik kepunyaanmu di dalam rangkaian perjalanan kehidupan mereka sampai dengan detik ini. Di tengah kesulitan Kau memberikan kami kemampuan serta kekuatan. Kami percaya bahwa Allah punya maksud yang baik, rancangan yang indah Tuhan nyatakan kepada kami. Siapakah kami ya Tuhan? Sebab seringkali kami juga menyombongkan diri kami. Kami menunjukkan ego kami. Padahal di dalam kehidupan berpelayanan kami, di dalam kehidupan pekerjaan kami, Engkaulah yang memelihara kami Tuhan. Kami berterima kasih atas kehidupan persekutuan yang Tuhan nyatakan kepada kami di dalam kehidupan Gereja Kristen Jawi Wetan. Siapapun yang menanam, siapapun yang menyiram, kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan utus di tengah dunia ini untuk boleh menjadi rekan sekerja Allah, untuk menyatakan misi Allah bagi kehidupan jemaat Tuhan. Kiranya kami menyadari bahwa kami melayani semata bukan karena kekuatan diri kami, tetapi yang bersumber dari karya kuasa Tuhan kepada kami. Siapakah kami ya Tuhan yang sudah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini? Padahal kami merasa bahwa kami memiliki banyak kelemahan. Kami tidak layak, tetapi Engkau melayakkan kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami dapat melayani Tuhan melalui pengudusan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Inilah Tuhan penyerahan kami atas keadaan kami yang lemah dan penuh dosa ini. Tuhan Yesus, ampunilah kami, kasihanilah kami, pulihkanlah kami, baharui kami, sehingga kami mempunyai hati yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan sukacita kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah Tuhan bagi kita yang memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Ia memperlengkapi kita, Ia sendiri yang juga akan menyatakan kasih kemurahannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita mendengar firman Tuhan di dalam Roma pasal 5. Ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan sebagai berita anugerah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Inilah firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita. Syukur kepada Tuhan.
Inilah karya agung Tuhan yang membuat hidup kita memiliki damai sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Ada damai sejahtera Allah. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 203 bait yang ke-6. Ada damai sejahtera Allah, kasih Allah berlimpah-limpah, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, memuliakan nama Tuhan. Ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan dengar menghayati firman Tuhan. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tiba saatnya dalam ibadah kami hari ini Tuhan, kami rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kekuatan hidup kami tidak bergantung dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah yang menjadi kesaksian hidup orang percaya. Ya Roh Kudus, terangilah nalar pikiran kami. Tuhan berkenan menjernihkan batin kami, sehingga kami dapat memaknai firman-Mu dan memelihara firman-Mu serta menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Inilah doa kami, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius 9, pasal yang ke-35 sampai pasal 10 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan
pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, menghayati, memelihara, serta menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulangi pembacaan untuk ayat 37b dan 38. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya melayani di Malang sebelum di Banyuwangi, tepatnya di Desa Sitiarjo di Jemaat Gunung Tumo, yang merupakan wilayah agraris dan sebagian besar warga jemaat itu bermata pencaharian sebagai petani. Ada petani yang punya sawah, ada juga yang petani yang hanya menggarap saja. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sering yang saya dengarkan dari pergumulan mereka. Ketika masa menuai itu tiba, sulit bagi mereka golek wong derep, Bapak Ibu, atau mencari orang yang bisa diajak serta untuk menuai. Kesulitan sekali hari-hari ini ya mencari orang yang mau derep atau mau menuai. Mengapa Bapak Ibu, ya, terutama generasi muda juga sulit. Mereka sudah banyak yang keluar kota, banyak yang keluar negeri juga, gitu ya, sehingga yang tinggal di desa itu sebagian besar adalah orang-orang yang sudah sepuh. Nah, orang yang sudah sepuh itu tentu saja semakin sepuh kekuatannya semakin berkurang. Walaupun kekuatan imannya semakin luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketekunannya untuk berbakti bisa jadi semakin luar biasa. Tetapi juga harus sadari bahwa kekuatan fisiknya ini semakin lama juga semakin rapuh. Maka ini menjadi pergumulan. Mencari wong sing gelem derep. Bahkan kadang-kadang sampai harus ke desa tetangga untuk mencari orang yang mau derep atau diajak serta menuai ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal yang sama juga menjadi pergumulan bacaan Injil hari ini, seperti kalimat yang juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dari bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kita bisa belajar dua hal. Yang pertama adalah fakta bahwa hanya ada sedikit penuai, padahal yang harus dituai banyak. Dan yang kedua adalah kemana kita harus meminta lebih banyak penuai untuk tuaian yang jumlahnya jauh lebih banyak. Yang pertama kita akan membahas sedikit penuai tetapi banyak tuaian. Saudara-saudara, ada seorang gembala senior di Evangelis Temple di Washington, Amerika Serikat. Ia mengemukakan satu gagasan yang menarik berkaitan dengan persoalan sedikit penuai tetapi banyak tuaian ini. Ia mengatakan bahwa selama ini doa-doa gereja dan juga doa-doa jemaat cenderung fokus pada tuaian. Dan hal ini berkebalikan dengan apa yang Alkitab lakukan. Orang senang kalau ada orang yang masuk Kristen. Motivasinya ini macam-macam, ada yang motivasinya karena politik, karena perkawinan, ya, karena bisa macam-macam, ya, karena jabatan, karena pangkat, karena pekerjaan, atau sebaliknya. Kita sangat bersedih ketika ada orang yang meninggalkan iman Kristen dengan segala motivasinya. Kita merasa bahwa semakin banyak tuaian, ya, semakin banyak, ya, yang masuk menjadi Kristen, ya, menjadi warga gereja, kita tentu senang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab menyatakan bahwa Alkitab cenderung fokus pada kebutuhan akan pekerja, bukan tuaian. Saudara, selama ini kebanyakan kita berdoa untuk tuaian. Seolah-olah kita menunggu waktu yang tepat untuk tuaian itu matang sehingga kita bisa menuainya. Hal ini tentu saja berkebalikan dengan prinsip Alkitab yang dikatakan dengan jelas bahwa tuaian itu banyak dan mereka sudah menguning dan matang sehingga siap untuk dituai. Saudara-saudara, masalahnya adalah penuainya yang belum cukup, tukang derepnya yang belum cukup. Karena itu mari kita ubah cara pandang kita menjadi seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita juga berdoa bukan hanya pada supaya tuaiannya bertambah, tetapi juga kita berdoa untuk para pekerja, para penuai, para pelayan-pelayan Kristus yang siap untuk bekerja dan melayani Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita mulai sekarang berdoa agar cukup penuai bagi banyaknya tuaian yang sudah lapar akan kebenaran dan pengharapan. Kalau kita bicara konteks GKJW, mungkin hari ini kita agak optimis. Beberapa dekade demi dekade, puluhan tahun Ibu Bapak Saudara. Kalau bicara ketersediaan tenaga pendeta, ya, beberapa dekade kita mengalami minus pendeta. Lebih banyak jemaat dewasanya, ya, dibandingkan jumlah pendetanya beberapa puluh tahun yang lalu. Ada pengalaman jemaat yang sampai
40 tahun komplang. Salah satu jemaat di Kediri, mungkin di MD Besuki Timur ini juga di wilayah selatan sana juga ada yang berpuluh-puluh tahun komplang atau tidak ketunggonan pendeta. Tetapi hari ini Bapak Ibu data dari Majelis Agung mengatakan bahwa kondisional pelayan Tuhan kalau kita pahami sebatas ketersediaan tenaga pendeta, hari ini cukup Bapak Ibu. Artinya stok pendeta yang akan ditahbiskan dengan stok jumlah jemaat atau kemungkinan pepantan yang akan menjadi jemaat, ini cukup. Bahkan dalam beberapa tahun ini dikatakan surplus Ibu Bapak. Tetapi ini baru ngitung jumlah jemaat. Sebab kalau kita menghitung jumlah pepantan ini juga ada ratusan pepantan. Ini baru berbicara ketersediaan tenaga pendeta Bapak Ibu. Tetapi tentu saja penuai atau orang yang mau derep, atau orang yang mau terlibat ambil bagian di dalam pelayanan itu bukan hanya pendeta. Tetapi juga bisa bicara pamong, bisa bicara anggota majelis, bisa bicara penatua, bisa bicara diaken, bisa bicara pengurus komisi, Ibu Bapak. Katakanlah kalau pendeta itu cukup atau lebih sekalipun Bapak Ibu. Tetapi nek gak ono sing gelem dadi pini sepuh. Kalau di suatu pepantan sudah tidak ada yang mau menjadi penatua atau diaken. Tidak ada regenerasi Bapak Ibu. Bagaimana kelangsungan hidup persekutuan itu? Kalau di satu jemaat pamongnya ya, seprono seprene pancet mawon, begitu golek pamong cek angele. Pak, kula mboten saged ngurusi anak-anak niku angel. Ngurusi anak-anak niku rame dhewe, kula gak pede, gak patek dinggep bicara di depan anak-anak. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Mari kita pikirkan kelangsungan kehidupan gereja ini bukan hanya soal ketersediaan pendetane tok, tetapi juga berbagai macam bidang-bidang pelayanan, mulai dari teologi, persekutuan, kesaksian pelayanan, penata layanan, lintas bidang. Dan juga di dalam bidang-bidang itu juga membutuhkan penuai-penuai, pelayan-pelayan, parogo-parogo yang ikut ambil bagian menjadi penuai-penuai. Ini baru bicara masalah internal Bapak Ibu. Bicara gereja, kebutuhan dari dalam. Padahal belum keluar Bapak Ibu. Kita belum mikirkan kehidupan sosial yang lebih luas. Ada banyak orang-orang yang juga membutuhkan bantuan, pertolongan. Ada banyak orang-orang yang juga sedang dalam kondisi kegelisahan, patah hati, yang dia tidak bisa cerita atau tidak mampu bercerita kepada siapapun juga, yang juga membutuhkan pendampingan, kekuatan. Ada banyak kondisi masyarakat yang juga perlu diterangi oleh semangat kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tuaian itu sampai kapanpun akan tetap tersedia. Tuaian masih banyak.
GKJW hari ini kalau ngitung hanya jemaat dewasanya ya cuma 172. Tetapi pepantan-pepantanya bisa lebih dari 400 persekutuan yang sifatnya organisme. Dan itu juga sesungguhnya membutuhkan penanganan yang khusus. Penanganan yang tidak gampang. Ini juga membutuhkan tukang-tukang derep penue-penue yang kadang ini juga bisa saja tidak kesenggol oleh pendeta. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua adalah kemana kita meminta penue. Mengenai kemana kita meminta para penue, ayat ini sudah mengatakan dengan sangat jelas. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Doa-doa kita sebagai warga Pasamuan GKJW ini terjawab. Kaitannya dengan ketersediaan tenaga pendeta. Dan ayat ini mau mengungkapkan salah satu prinsip rohani dalam kehidupan kita sebagai sebuah persekutuan. Sebelum ia bertindak atau sebelum Allah bertindak, biasanya Allah itu ingin supaya umatnya juga berdoa, berharap kepada Dia. Hanya setelah umatnya berdoa, barulah Allah akan juga ikut campur, ambil bagian dalam pekerjaan itu. Karena itu firman Tuhan katakan, mohonlah kepada Tuhan, ya. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu untuk mengirimkan para penuai yang tidak hanya aktif, namun juga cakap dalam menuai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sampai kapanpun suara itu akan terus memanggil kita. Siapkah kita menjadi penuai-penuai untuk ladang pekerjaan Tuhan? Untuk ladang Tuhan kagem kebon angguripun Gusti Allah. Ada banyak persekutuan-persekutuan kecil yang berupa pepantan yang tidak terkelola dengan baik. Dari dekade-dekade sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, yang kemudian semakin hari semangatnya semakin luntur, semakin luntur, akhirnya habis. Generasi mudanya tidak ada yang mau menjadi penuai, menjadi tukang derep itu. Akhirnya ini seperti yang dialami oleh para petani di desa Sitiarjo, yang ketika musim menuai tiba malah semakin pusing, golek tukang derep itu angel. Ya, gak gampang. Saudara yang dikasih Tuhan, ladang sudah menguning atau ladang masih menguning, dibutuhkan para tukang derep di ladang Tuhan. Seruan ini kiranya terus menggema di dalam hati kita untuk siap menjadi pekerja-pekerja Kristus. Amin.
Kita bersama akan mendengarkan kesaksian pujian, persembahan pujian yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita saksikan. Hanya Tuhan yang tahu semuanya, hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berbuah. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus, Kau pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur luka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus, Kau pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur luka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Bersama dengan orang percaya di segala tempat, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita satu hati di dalam doa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, pencipta dunia dengan segala isinya, yang kami kenal kasih-Nya dengan cara yang sungguh luar biasa. Di dalam kasih Yesus Kristus yang telah rela mati bagi dunia. Kami bersyukur mengenal Tuhan karena melalui penyataan cinta Allah yang secara khusus di dalam Yesus Kristus kami dapat mengenal betapa hidup kami ditunjukkan pada jalan hidup yang berpengharapan. Sesungguhnya kami layak untuk binasa, tetapi Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami diberikan keselamatan yang bukan bersumber dari hebat kuatnya kami, dari kebaikan kami, tetapi semuanya bersumber dari kasih karunia dan anugerah Tuhan semata. Maka kiranya bibir kami selalu memegahkan Engkau Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, pujian doa mengalir dari dalam kehidupan kami sebagai bentuk bakti kami dan pemuliaan kami kepada Tuhan yang telah memberikan kami pengharapan. Di tengah situasi sulit ini Tuhan, ampunilah keberadaan kami, baik secara pribadi maupun komunal, atas kondisi kami yang mungkin seringkali mendukakan hati Tuhan, karena pola kami yang kurang bertanggung jawab, ataupun tindakan kami yang merugikan, terutama bagi keberadaan semesta yang Tuhan ciptakan, bagi kami semuanya. Jikalau kami punya nalar yang merusak, tidak memelihara, ampunilah kami ya Tuhan. Atas kondisi dunia yang sedang sakit ini Tuhan, kami memohon kepada pertolongan-Mu, karuniakanlah kami pemulihan, pembaruan semesta, terlebih juga pembaruan hati dan kehidupan kami, agar kami semakin bertanggung jawab untuk menata kelola keadaan bumi yang kami diami bersama ini. Kami membangun dan menjaga keselarasan dengan alam sebagai ciptaan Tuhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari keberadaan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami juga dapat bertobat dari keberadaan kami yang eksploitatif, yang seringkali hanya menuruti keinginan kami yang rakus dan tamak, tanpa mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang ada. Tuhan, ajarlah kami untuk juga mengasihi sesama manusia, karena merekalah adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan dunia ini, agar kami dapat saling tolong-menolong, bahu-membahu, sehati sepikir, dan di dalam perjalanan kehidupan kami dapat menyatakan kebaikan Tuhan
melalui kehidupan kebersamaan, baik di dalam persekutuan keluarga, gereja, masyarakat, juga bangsa dan negara. Oleh karenanya Tuhan, kiranya situasi ini justru semakin mempertegas kami semua sebagai anak-anak bangsa untuk hidup rukun, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan kenyataan, sehingga kami dapat menjadi manusia-manusia yang mampu menyatakan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan tolong mereka, di tengah fisiknya yang lemah, mereka tetap memandang Tuhan yang penuh kekuatan, memberikan semangat dan daya kekuatan di dalam kehidupannya. Kalaupun kami semakin menua, semakin merapuh keadaan kami, tolonglah kami Tuhan, agar kami tetap memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan sampai akhir hayat kehidupan kami. Kami tetap menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Yang punya pergumulan, kiranya Tuhan juga melawat keberadaannya, sehingga hamba-hambamu tetap ada di dalam jalan dan kehendak-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberikan jalan keluar terbaik sesuai dengan rancangan-Mu yang indah di dalam hidupnya. Untuk setiap anak-anak Tuhan, dari balita, pratama, madya, remaja, pemuda, para orang tua, para adiyuswa, dengan segala pergumulan mereka, yang masih sekolah, yang masih kuliah, dan berikan ketekunan dalam perjuangan mereka untuk meniti masa depan yang baik dalam hidup mereka bersama dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa perjuangan kami tidak akan pernah sia-sia ketika kami menyandarkan hidup kami kepada pertolongan Allah. Kami juga menyerahkan setiap orang tua yang harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memampukan mereka semua dengan kekuatan lahir dan batin, agar mereka di masa sulit ini juga tetap menjalani kehidupannya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena berkat Allah yang akan selalu melawat kehidupannya. Para adiyuswa yang tentu di tengah situasi ini juga memiliki kerinduan untuk satu dengan yang lain berkumpul, berjumpa, saling memampukan dan menguatkan. Kiranya Allah hadir di tengah kehidupannya, dan Tuhan sendiri sebagai sandaran kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami percayakan seluruh totalitas kehidupan kami kepada Tuhan, bangsa dan negara, juga gereja Tuhan dengan segala pergumulannya. Kiranya Allah yang penuh damai sejahtera, yang melampaui segala akal manusia, mencurahkan kekuatan kepada kami semua sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai putra-putri bangsa ini. Inilah syafaat kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Allah telah memelihara kehidupan jemaatnya hingga saat ini. Oleh karena itu, sudah semestinya jika pada saat ini kita mengucap syukur melalui persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan, diambil dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bersama-sama menyanyi dari PKJ 264 baitnya yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan kami. Inilah persembahan orang berdosa Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan menyucikan dan memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh berguna, khususnya untuk pelayanan di gerejamu, Gereja Kristen Jawetan Banyuwangi. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Terlebih kami ingin mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada penghujung ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ibadah kita tidak hanya kita lakukan di rumah secara ritual saja, tetapi juga melalui kehidupan nyata sehari-hari. Tuhan mengutus kita di tengah keadaan dunia yang sedang sakit dan sedang mengalami kesulitan ini untuk tetap membawa pelita, membawa pengharapan
bagi dunia yang gelap. Ada banyak tantangan di dalam kita menghadapi pelayanan kita masing-masing dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab kita. Percayalah, saat kita dipanggil dan diutus, disitulah kita juga akan diperlengkapi dengan kuasa untuk melakukan tugas panggilan itu oleh Sang Pengutus yang adalah Tuhan sendiri. Mari saudara, kita bersama-sama menghayati pujian Tuhan mengutus kita, pelengkap Kidung Jemaat 185, bait yang pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah Dia yang memberkati engkau. Allah Bapa dari surga mencurahkan berkat damai sejahtera-Nya bagi saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita meneguhkan langkah-langkah hidupmu dengan penuh kasih sayang. Roh Kudus memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini, yang akan menuntun dan memampukan saudara dengan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Sebab kasih Allah yang berlimpah-limpah, berkat Tuhan yang dari surga, menaungi kehidupan saudara dalam hidup pekerjaan dan usahamu, dalam kehidupan rumah tanggamu. Tuhan memberkatimu kemarin, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian, madas syukur, dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Diucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang terlibat pada pelayanan hari ini, pada Bapak Pendeta Kristanto yang melayani firman Tuhan, tim multimedia GKJW Banyuwangi, pandu puji, tim musik, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai perjalanan kehidupan kita. Amin. Hanya Tuhan yang tahu semuanya.
Bapak